2, 3. Tepuk semangat. Hai hai. Hai hai. Yeay. Ya Allah, semangatnya luar biasa. Nah, adik-adik coba kita tahu nama ibu siapa? Kan kita sering kesini. Iya, ada yang masih ingat? Ya. Ya. Sering kan kesini kan? Nah, coba kita kalau gitu kenalan lagi. Nama ibu Putri. Iya, ini ibu bareng sama teteh cantik namanya Teh Wina. Nah, kalau ada satu tadi ada Bapak Lurah, juga ada Bapak Yus Meli, yang sama di atas orang tua kalian buat nantinya sepengalaman. Nah, itu namanya Bapak Yus Meli. Di sini juga ada Lause Jogi, ini Lause Jogi yang udah pernah ketemu kan? Ingat nggak yang waktu pakai baju itu loh, baju ya? Ingat nggak? Yang khas budaya Cina itu sama Lause. Kayak gitu ada Pak RW juga di sini. Itu dipisahkan Pak RW-nya. Iya, rumahnya depan-depanan sama kalian. Oke, siap dengerin cerita? Coba tapi sebelum itu mau nanya, kalau buang sampah kalian biasanya kemana? Oke, alhamdulillah, semoga adik-adik selalu buang sampahnya ke tempat sampah supaya enggak ngalamin kayak di depan Fitri. Oke, kita mulai. Iya betul, satu biar nggak banjir. Nanti kita dengerin. Oke, terima. Kita mulai. Nah, ini namanya Ciku. Oke, lihat wajahnya Ciku gimana di situ? Sedih atau bingung atau apa wajahnya sebenarnya? Iya. Nah, ini wajah sedihnya Ciku karena Ciku itu nggak bahagia. Ciku dia ngerasa itu jadi gadis yang paling nggak bahagia di kelasnya. Nah, dia bahkan mungkin gadis yang paling nggak bahagia di dunia. Tahu nggak kenapa? Tahu? Kita lihat. Nah, Minan lagi di kelas nih. Tapi teman-temannya kelihatannya gimana coba? Ya, ada yang nutup hidung. Kalau nutup hidung biasanya karena apa? Bau. Iya, ada yang pakai masker, ada yang nutup hidung, ada yang kayak marah sambil nunjuk-nunjuk, ada yang kayak mau muntah gitu. Nah, itu karena di atas ya, tapi itu karena di atas kepala Ciku ada awan yang sampah. Iya betul, ada awan sampah. Tuh lihat di atasnya. Ya, tuh. Jadi ada sampahnya, ada sampah kulit jeruk dan bungkus mainan, ada mainan rusak dan serutan pensil. Terus juga ada botol plastik penyok dan tas plastik berwarna-warni. Semuanya dikelilingi dengan lalat. Biasanya kalau lalat itu di sampah karena bau. Nah, itu lihat. Makanya Ciku di situ wajahnya sedih karena dia merasa nggak bahagia. Ya itu tadi ada awan sampah. Nah, coba teh lagi. Nah, karena itu teh, makanya teman-temannya tadi ada yang nutup hidung. Itu kan karena mereka kebauan. Karena kebauan jadinya nggak mau deket-deket. Jadi Ciku ini nggak punya teman yang mau main. Terus, nah, jadi kalau lagi main juga katanya tuh bagaimana jika kulit pisang yang busuk itu pas lagi main jatuh, kan bau. Jadi teman-temannya nggak pada mau main. Nah, Ciku itu suka main petak umpet. Tapi kalau lagi main sama teman-temannya nih, contohnya ada yang namanya Sweetie, ada yang namanya Sona, salah. Nah, Sona nggak mau main sama dia. Terus ini lagi mau berangkat ke sekolah. Nah, tapi waktu diajakin, Sonanya malah lari, nggak mau barengan sama Ciku. Nah tuh, jadi tuh lari nih.
si Sona malah lebih milih main sama teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain kalau lihat Ciku tuh wajahnya pada asem gitu, kayak nggak mau deket-deket sama Ciku. Lanjut teh. Nah, pas waktu lagi makan nih kalian, nanti pas waktu lagi makan, nah ini juga sama Ciku juga, mereka suka makan sama teman-teman. Nah ya, tapi karena Ciku ini bau, ada awan sampahnya itu, jadi pas waktu lagi mau makan, teman-temannya nggak mau deket-deket sama dia, jadi dia makannya sendirian. Sedangkan teman-teman yang lain, mereka pada makannya bareng-bareng kayak kalian kalau makan suka bareng-bareng, tapi Ciku enggak, dia nggak dia nemenin, makanya dia sedih banget. Nah, ternyata hal itu karena Ciku itu suka buang sampah sembarangan. Nah lihat, dia lagi jalan sama mamahnya makan pisang, weh apa si kulit pisangnya kemana aja, lagi naik mobil makan kue, terus tanpa buang sampah ke plastik atau ditaruh yang aman supaya nanti tinggal dibuang, ini mah dia buka jendela mobil, dibuang keluar si bungkus biskuitnya. Nah itu yang bikin ada awan sampah di kepala siapa? Ciku. Iya, Ciku. Nah itu karena juga kan Ciku punya neneknya bilang kayak gini, nanti semua sampah akan mulai mengikuti kamu karena kamu suka buang sampah sembarangan. Terus Ciku tuh nggak percaya sebelumnya teh. Ciku tuh nggak percaya, dia tuh pas waktu dibilang kayak gitu sama neneknya malah ketawa, hahaha, aku mah nggak percaya katanya gitu. Nah terus ternyata pas besok paginya Ciku yang baru bangun tidur mulai nyium bau nggak enak. Mulai ada lalat yang datang. Iya, dan ternyata ada awan sampah yang tergantung di atas kepala. Iya, di atas kepala Ciku. Banyak banget. Dan ternyata kata-kata nenek itu jadi kenyataan. Serem nggak? Serem kan kalau ada awan sampah di atas kepala. Nah, itu lebih serem itu ya. Kalau ini nggak serem. Serem nggak? Nggak terlalu. Tapi si sampah itu jadi kayak hantu, makanya serem, soalnya ngikutin kita kemana aja. Iya, kalau buang sampah sembarangan. Tuh. Matanya jadi lucu. Iya. Nah ini Ciku waktu bangun tidur, waktu dia ngeliat ada awan sampah. Lagi teh. Nah, karena dia lihat nih ada awan sampah di atas kepala, Ciku tuh nyoba nyari terus lari ke sana, ngikutin, lari ke situ, ngikutin juga, terus pakai sapu, gitu-gitu, hilangin, enggak hilang juga, nggak mau hilang sampahnya, karena nempel dia ada di atas kepala. Itu Ciku bingung, ini teh kenapa kok bisa ada di situ dan nggak mau hilang. Nah, udah nyoba semuanya, udah gitu dia teriak ke si awannya, pergi kamu gitu, tapi nggak juga pergi. Terus dia coba buat lempar awan sampahnya ke tempat sampah juga nggak bisa, nggak mau pergi si awan sampahnya. Udah gitu Ciku ya jadi kesel banget tuh, makanya di situ marah-marah dia, gergeten gitu. Aku kesel katanya gitu. Nah, suatu hari ini karena dia udah saking keselnya, marah-marah juga, nah dia tuh waktu lagi marah-marah gitu dia jalan ceritanya. Dia ketemu temennya namanya Bala. Terus, nah ini nih namanya Bala. Bala lagi ngapain coba lihat? Lagi apa? Lagi buang sampah. Ini tempat sampah tapi dibuangnya kemana? Ke jalan. Jadi dia ada itu apa namanya lagi makan kulit pisang, dia buang sembarangan. Terus kata Ciku teh, hei kamu, jangan buang kulitnya di jalan, nanti bisa bikin orang tergelincir karena licin. Terus Bala takut, akhirnya si kulit pisangnya diambil, dibuang ke tempat sampah. Gitu. Nah, iya biar nggak banjir, betul. Nah terus keesokan harinya, nah karena dia ngingetin yang tadi temennya namanya Bala,
buat buang sampah ke tempat sampah. Pas besok pagi dia lihat awan sampahnya mengecil. Yang tadi yang gede mulai kecil bentuknya. Kecil Karena banget. dia bingung, Kecil kok banget. bisa ya itu terjadi. Nah, terus dia jalan lagi tuh. Dia udah bangun tidur, mandi, makan, terus dia keluar lagi. Pas di luar, dia lihat ada bibir rima. Dia buang kantong plastik sembarangan. Nah, otomatis refleks tuh. Siku bilang, Itu mah Bibi, warnain. tolong pungut tas itu. Terus nanti bisa dipakai lagi, jangan dibuang sembarangan. Gitu. Semuanya buang. Nah, akhirnya si Bibi diambil. Ini kami. Ambil lagi si plastiknya dan disimpan. Nah, kebesokannya kira-kira awannya mengecil apa enggak? Kecil. Iya, karena pas waktu sama Bala mengecil. Besoknya dia ngingetin bibir Rima mengecil lagi. Coba teh lihat lagi. Tuh, makin kecil kan dia Itu segede mah buku apa? gambar. Makin kecil sampai makin kecil. Nah, dia sadar di situ. Dia harus mulai membuang sampahnya ke tempat sampah dan mengingatkan orang-orang juga buat buang sampahnya ke tempat sampah. Nah, sampai akhirnya karena dia sering ngingetin, dia juga mulai biasa buat buang sampahnya pada tempat sampah, maka si awan sampahnya akhirnya bukan mengecil lagi tapi hilang. Tuh, karena udah mulai hilang, tadi Cipu yang nggak bahagia, akhirnya dia mulai bahagia lagi karena awan sampahnya yang hilang. Betul. Nah, sekarang Cipu yang tadinya kebiasaan buang sampah sembarangan, karena hal itu dia udah nggak suka buang sampah sembarangan. Dia udah mulai rutin buang sampahnya ke tempat sampah. Dia jadi suka dengan kebersihan. Di desanya dia juga suka ngingetin, sampai akhirnya desanya juga makin bersih. Karena kan dia suka ngingetin buang sampah pada tempatnya. Betul. Oke, lanjut teh Kak Dina. Lihat dulu. Tuh lihat bersih nggak? Bersih ya. Enak nggak kalau bersih? Kalau banyak sampah bau. Kalau banyak sampah bau nggak Bau, enak. aku nggak suka. Nggak suka. Jadi teman Lagi. Oke. Nah, tapi tadi awan sampah itu cuma ada di ceritanya Cici. Buat kalian itu nggak akan ada awan sampah. Tapi kalau misalkan kalian tetap buang sampah sembarangan, nanti bisa ada dampaknya. Betul kalian kata Dede, bisa ada banjir. Dan itu jadi kotor. Jadi apa, bau. Terus juga nanti pernah banjir di sini. Nanti kalian besar, terus banyak sampah, kalian nggak akan enak. Masa jalan ke sana ketemu sampah, jalan ke sini ketemu sampah. Nah, berarti supaya nggak ada bencana, ini bagian dari penanggulangan bencana, yaitu satu dimulai dari tidak buang sampah sembarangan, supaya nggak ada yang tadi ibu bilang, nggak ada yang bau, nggak ada yang kotor, nggak ada yang banjir. Ya, kalau air, kalian di rumah kan pasti mandi pakai apa? Pakai air ya, nggak pakai pasir kan? Iya. Air yang bersih itu bagus buat badan juga, buat mandi, buat minum. Kalau tanah-tanah yang ada di kita itu kotor karena sampah, si air ini bisa jadi jelek, nggak bagus buat dipakai mandi, apalagi dipakai buat minum, masak itu. Jadi sarang penyakit. Kalau kalian nih ya pernah ke Jakarta, atau nanti kalian pergi ke tempat yang ini mah geningan airnya nggak bagus itu jadi ada bau, warnanya juga keruh. Nah itu karena kualitas tanahnya yang udah nggak bagus, bisa jadi karena banyak limbah atau sampah gitu. Jadi makin panjang tuh dampaknya. Jadi kalian mulai dari tidak buang sampah apa? Jangan sampai jadi kayak Ciku ya. Kalau Ciku mah cuma dapat awan saja. Kalau misalnya kita
kita buang sampah sembarangan, nanti kan malah banjir dulu. Kalau banjir dulu kan repot ya. Jadi kita jangan sampai kena masalah dulu, kena banjir dulu, kena dampak karena buang sampah sembarangan dulu ya. Oke? Siapa yang mau hidup bersih? Semuanya ya harus hidup bersih. Karena kebersihan itu sebagian dari apa? Hadisnya apa? Hadisnya apa? Hadisnya kebersihan. Alhamdulillah betul. Bagian dari iman. Jadi ketika kita bersih berarti kita beriman. Oke, itu cerita dari ibu tentang Ciku yang punya awan sampah. Kira-kira ada yang mau nanya nggak? Bertanya nggak? Mau nanya nggak? Kan bertanya. Enggak. Tapi ngerti ya, berarti nggak boleh apa? Buang sampah. Tuh, buang sampahnya harus ke Buang sampah. ya. Kalau lagi nggak ada tong sampah kira-kira gimana? Ke plastik. Ke plastik, ke rumah. Berarti kalau misalnya lagi bawa tas, ada nih kita punya sampah, tapi nggak ada tempat sampah, bisa ditaruh ke dalam tas dulu. Nanti nyampe rumah baru ditaruh ke tempat sampah. Kalau misalnya bawa plastik, masukin dulu ke plastik, baru nanti di rumah buang ke tempat sampah. Jangan mentang-mentang nggak ada tempat sampah, plung ke susu pagi juga nggak boleh. Belum ke pinggir nggak boleh. Masukin. Kalau nggak bawa tas, nggak bawa plastik, ada kantong, masukin dulu di kantong. Nanti dipesak ya, dipesak. Nanti nyampe rumah baru dibuang. Nyampe ke sekolah baru dibuang. Ya. Ada tas sampah. Iya, kalau nggak ada tong sampah, lihat tong sampah, langsung dibuang. Oke? Oke. Terima kasih banyak sudah memperhatikan cerita dari ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kebersihan dan selalu punya lingkungan yang bersih dan sehat. Amin. Oke, selanjutnya adik-adik mau baca buku. Nah, ini buku anak-anak di sini. Yang tertib. Kalau nanti buku udah dibaca, ditaruh di